Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza Boy House kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling update untuk edisi 12 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, di mana berita yang pertama ini adalah mengenai AEW All Out yang menjadi pay-per-view paling laris di sepanjang sejarah All Out Wrestling. Lalu selanjutnya ini pun gua memiliki rencana dari WWE mengenai Adam Cole apabila dia dipromosikan ke main roster. Lalu selanjutnya ini pun gua memiliki berita mengenai show daripada AEW Dynamite ini pun berhasil mengalahkan WWE Raw di minggu ini. So, biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan membawakan berita daripada New Japan Pro Wrestling, atau lebih tepatnya lagi ini gua memiliki update ya untuk match card daripada show mereka, yaitu New Japan Pro Wrestling Ultimate Attack yang akan dilaksanakan di tanggal 25 dan juga 26 September mendatang. Dimana untuk di malam yang pertama atau di tanggal 25-nya, New Japan Pro Wrestling ini pun sudah menjadwalkan 6 pertandingan yang akan dilaksanakan, di mana ini pun ada pertandingan antara Minoru Suzuki menghadapi Fred Rosser, lalu ada pertandingan antara IWGP World Heavyweight Champions yaitu Will Ospreay yang akan menghadapi Carl Fredericks, lalu ada pertandingan champion versus champion ya antara Jay White yang merupakan Never Openweight Champions menghadapi Robbie Eagles yang merupakan IWGP Junior Heavyweight Championship. Lalu selanjutnya ini pun ada pertandingan 8-man tag team match antara TJP bersama Clark Connors, Leo Rush dan juga Juice Robinson yang akan menghadapi tim daripada Hikuleo bersama Chris Bay, Taiji Ishimori dan juga El Phantasmo. Lalu ada pertandingan lainnya yaitu antara Strong Openweight Champion yaitu Tom Lawlor yang akan menghadapi Ren Narita, dan pertandingan terakhir di malam pertama dari New Japan Ultimate itu adalah pertandingan tag team antara Yusuke Taguchi bersama Rocky Romero yang akan menghadapi Jordan Nelson bersama Royce Isaac ya, atau dikenal sebagai West Coast Wrecking Crew. Dan untuk di malam kedua, New Japan Pro Wrestling pun sudah menyusun 6 pertandingan yang akan dilaksanakan, di mana ada pertandingan tag team match antara Minoru Suzuki bersama Les Archer yang akan menghadapi Strong Openweight Champion Tom Lawlor bersama Royce Isaac. Lalu selanjutnya ini pun ada pertandingan single match antara Leo Rush yang akan menghadapi Taiji Ishimori. Lalu ada single match lainnya yang dimana Never Openweight Champion Jay White yang akan menghadapi Daniel Garcia. Lalu selanjutnya juga ada pertandingan tag team match di mana IWGP World Heavyweight Champions yaitu Will Ospreay akan memiliki partner yang masih dirahasiakan untuk menghadapi tim daripada Carl Fredericks bersama Clark Connors. Lalu ada tag team match lainnya yaitu adalah pertandingan antara Robbie Eagle sang IWGP Junior Heavyweight Champion bersama Chris Dickinson untuk menghadapi tim daripada El Phantasmo bersama Chris Bay. Dan pertandingan ke-6 untuk di malam kedua yaitu adalah pertandingan single match antara TJP yang akan menghadapi Yuya Uemura gitu guys. Dan itu pun menjadi berita daripada New Japan Pro Wrestling. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita-berita dari AEW, yang dimana gua akan membawakan berita mengenai penjualan daripada pay-per-view untuk AEW All Out kemarin ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tony Khan ya dalam podcast Busted Open Radio, yang dimana Tony Khan pun mengatakan bahwa penjualan pay-per-view All Out ya yang baru saja diselenggarakan di tanggal 5 September kemarin ya, itu pun berhasil mencetak rekor tertinggi ya untuk dalam sejarah AEW, yaitu sebanyak 200.000 pembelian, yang tentunya ini pun menjadi pencapaian tersendiri ya bagi AEW, karena untuk event All Out itu sendiri bisa dibilang menjadi salah satu momen terbaik di sepanjang sejarah pro wrestling ya, karena kita pun bisa melihat ada banyak debut ya dari beberapa nama besar, dimulai dari Minoru Suzuki yang melakukan penampilan pertamanya di AEW, lalu ada Ruby Soho,
Lalu selain itu pun ada Adam Cole dan nama besar lainnya yaitu ada Bryan Danielson ya. Dan selain keempat nama tersebut yang melakukan debutnya di show daripada AEW All Out kemarin, kita pun melihat pertandingan CM Punk ya setelah dia absen selama 7 tahun dari dunia pro wrestling. Yang gua rasa penampilan tersebutlah yang memboost ya untuk penjualan daripada pay-per-view All Out kemarin gitu guys. Dan selain itu ya, selain pencapaian All Out mengenai penjualan pay-per-view-nya, Tony Khan pun mengatakan bahwa kaos daripada CM Punk ya itu pun berhasil terjual sebanyak 100,000 pieces ya. Dan untuk es krim CM Punk yang menandakan CM Punk kembalinya ke dunia pro wrestling ini pun berhasil dijual sebanyak ribuan ya setiap mereka menggelar show-nya gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita mengenai debutan dari AEW yaitu Adam Cole, yang dimana berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dave Meltzer dalam Wrestling Observer Radio, yang dimana beliau ini pun mengatakan ya ada rencana awal ya apabila memang Adam Cole ini pun tetap bertahan di WWE dan dipromosikan ke main roster daripada WWE, yang dimana dia akan diberikan peran tidak lagi menjadi penggulat, melainkan dia pun akan menjadi seorang manajer bagi Keith Lee, yang dimana Keith Lee ini pun akan diubah karakternya yang awalnya face atau protagonis menjadi karakter heel atau antagonis, yang dimana Adam Cole ini pun akan dimanfaatkan bagaimana kemampuan mix skillnya ya untuk bisa membuat karakter daripada Keith Lee ini pun lebih mematikan sebagai peran daripada Cole sebagai heel manager untuk Keith Lee gitu guys ya. Yang dimana menurut Meltzer ini pun ide ini pun entah diberikan oleh Vince McMahon atau Bruce Prichard gitu guys ya. Yang dimana ide yang diberikan ke Adam Cole ini pun seakan mengingat kita kembali bagaimana pada kala Lio Rush bersama Bobby Lashley ini pun masih dipasangkan, yang dimana kala itu Lio Rush ini pun menjadi manajer bagi Bobby Lashley dengan Lio Rush yang memang berpostur tubuh kecil namun memiliki mix skill yang sangat bagus, dan Bobby Lashley yang memiliki postur badan yang besar gitu, yang bisa dibilang dialah yang melakukan hal yang bersifat fisikal begitu kan. Dan selain rencana Adam Cole yang akan dijadikan manajer bagi Keith Lee di main roster, WWE pun berencana akan merubah nama Adam Cole ya agar tidak ada kebingungan antara nama Adam Cole dan juga komentator dari WWE itu sendiri yaitu Michael Cole gitu guys ya. Dan gua rasa ya keputusan Adam Cole bergabung dengan AEW itu merupakan langkah yang tepat, karena apabila memang Adam Cole memilih untuk bertahan dan pada akhirnya dia pun harus menjadi manajer bagi Keith Lee, itu merupakan menjadi suatu langkah mundur ya, atau menjadi stepping down ya bagi seorang Adam Cole gitu ya. Karena selama ini kita pun bisa melihat bagaimana Adam Cole ini pun meng-carry ya atau menjadi wajah bagi brand NXT gitu guys ya. Yang gua rasa dengan apa yang sudah dilakukan Adam Cole selama ini pun dia tidak pantas mendapatkan perlakuan yang menjadi ide bagi Adam Cole di main roster gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini pun masih menyinggung dengan pemberitaan mengenai Adam Cole, yang dimana berita kali ini pun mengenai template daripada rencana Adam Cole di main roster, yaitu Lio Rush, dimana berita mengenai Lio Rush ini pun datang dari CEO dan juga pemilik daripada AEW itu sendiri, yaitu Tony Khan, yang baru saja memposting sebuah yang baru saja melakukan postingannya di akun Twitternya, yang dimana dalam postingan ini pun dia menyatakan bahwa dia pun baru saja melakukan pembicaraan bersama Lio Rush ya mengenai comebacknya Lio Rush ke AEW begitu guys ya. Yang dimana Lio Rush itu sendiri pun sebenarnya sudah pernah melakukan debutnya ya di event daripada
Double or Nothing di bulan Mei lalu, yang dimana dia dalam debutnya di AEW ini pun menjadi peserta misterius ya bagi Casino Battle Royale yang dilaksanakan di event tersebut begitu ya. Namun pasca penampilannya di AEW Double or Nothing di bulan Mei kemarin, Lio Rush pun sempat mengannounce ya bahwa dia pun akan pensiun dari dunia pro wrestling, yang dimana dia pun ingin fokus untuk memulihkan cedera dari anterior cruciate ligamennya ya, dan saat itu pun dia pun ingin memberikan waktu lebih kepada keluarganya dan juga dirinya. Dan setelah pengumuman tersebut gitu ya, memang dia pun sempat masih melakukan penampilan ya, terutama di New Japan Strong ya, untuk memenuhi atau membayar kontraknya lah pada intinya gitu guys ya. Namun dari postingan Tony Khan ya dan juga balasan yang diberikan oleh Lio Rush ya mengenai postingan Tony Khan, gua rasa kita pun akan bisa melihat sekali lagi ya untuk Lio Rush kembali tampil di AEW gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada berita mengenai AEW Dynamite yang berhasil mengalahkan WWE Raw di minggu ini, yang dimana AEW Dynamite ini pun berhasil mengalahkan Raw dalam key demografis mereka ya. Sebagaimana yang kita bisa ketahui bahwa AEW Dynamite minggu ini pun berhasil menarik penonton sebanyak rata-rata itu di angka 1.319.000 penonton atau meningkat sebanyak 26%, dan angka tersebut pun menjadi angka tertinggi kedua ya sepanjang sejarah AEW Dynamite ini ditayangkan. Dan angka tersebut pun hanya kalah dengan jumlah penonton pada saat AEW Dynamite itu pun melakukan debutnya ya di bulan Oktober tahun 2019 yang lalu. Namun dalam segi demografis untuk usia 18 hingga 49 tahun, AEW Dynamite ini pun berhasil mendapatkan rating tertinggi mereka sepanjang sejarah, yaitu dengan angka sebesar 0,52 atau meningkat sebesar 40,5% dibandingkan episode minggu lalu. Dan dengan angka rating tersebut begitu ya, membawa AEW Dynamite ini pun di minggu ini berhasil mengalahkan WWE Raw ya untuk di key demografis mereka, yaitu di usia 18 hingga 49 tahun, di mana dalam key demografis tersebut AEW Dynamite itu pun berhasil mendapatkan jumlah penonton secara rata-rata sebanyak 681.000, sedangkan Raw ini pun hanya bisa mendapatkan penonton sebanyak 678.000 ya untuk kelompok usia tersebut begitu guys ya. Dan apabila kita melihat performa AEW Dynamite dari tahun ke tahun begitu ya, bahwa jumlah penonton AEW Dynamite minggu ini pun berhasil meningkat sebanyak 29,8% begitu ya. Dan sedangkan untuk dalam segi ratingnya AEW Dynamite itu pun berhasil meningkat sebanyak 40,5% ya untuk ratingnya apabila kita melihatnya dari tahun ke tahun gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya ke berita yang selanjutnya, atau bisa dibilang ini pun akan menjadi berita terakhir untuk di video kali ini, yaitu dimana gua akan memberikan hasil daripada show AEW Rampage ya di tanggal 10 September kemarin, yang dimana menjadi headline untuk di show kali ini adalah pertandingan Pac menghadapi Andrade El Idolo, yang dimana ini merupakan pertandingan tertunda ya karena pertandingan keduanya ini pun sebenarnya dijadwalkan menjadi salah satu match card di event AEW All Out kemarin. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan pembuka untuk di show AEW Rampage kali ini, yang bisa gue bilang ini merupakan pertandingan terbaik untuk di show kali ini. Dan bahkan gue pun bisa bilang ya, apabila memang pertandingan antara keduanya pun terjadi di show All Out kemarin, gue bisa bilang ya bahwa ini pun akan menjadi salah satu pertandingan yang berpotensi menjadi pertandingan terbaik di show All Out kemarin. Namun tentunya ya, walaupun kita pun bisa melihat baik Andrade dan juga Pac ini pun sudah memberikan performa terbaiknya di pertandingan ini, namun karena adanya time limit yang membuat pertandingan ini pun tidak bisa dilakukan secara maksimal gitu ya. Namun kita pun bisa melihat bagaimana para penonton ini pun sangat enjoy dan juga menikmati bagaimana pertandingan ini pun terjadi, dan bagaimana
baik Andrade dan juga Pac ini pun saling ngotot untuk mengalahkan satu sama lain. Yang kita bisa lihat Pac yang berhasil mendapatkan momen kunci untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut gitu ya, dimana pada kala itu dia pun berhasil mengeksekusi 450 kepada Andrade El Idolo dari top rope ya. Namun pin yang dilakukan Pac kepada Andrade El Idolo pun harus terhenti di hitungan kedua, karena pada kala itu Andrade El Idolo pun secara mengejutkan dia pun berhasil menggapai tali ring yang membuat wasit pun menghentikan hitungannya karena rope break gitu guys ya. Namun setelah kesempatan emas pertama yang didapatkan Pac ya, pertandingan ini pun seakan bisa dikendalikan oleh Andrade El Idolo, yang dimana Andrade El Idolo pun berhasil mendapatkan momen kuncinya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Pada kala Andrade El Idolo ini pun berhasil mengeksekusi overhead kick ya, dan dilanjutkan dengan usaha dia ya untuk melakukan hammerlock DDT. Namun pada kala si Andrade mencoba untuk melakukan DDT, Pac ini pun berhasil lolos dari usaha tersebut dan mereversal DDT dari Pac ini pun menjadi sebuah suplex. Namun ternyata secara mengejutkan suplex dari Pac ini pun tidak dapat melumpuhkan Andrade, karena dia pun dalam seketika bisa bangkit kembali dan mencoba untuk kembali menyerang Pac dengan menggunakan double knee strike ya. Namun lagi-lagi Pac ini pun berhasil mengantisipasi serangan tersebut dan mereversalnya menjadi sebuah belly to belly, yang dimana Andrade ini pun dilemparkan ke satu turnbuckle gitu guys ya. Dan setelah melihat Andrade ini pun sudah dilumpuhkan ya, Pac ini pun kembali mencoba untuk melakukan sebuah top rope maneuver ya. Namun ternyata dalam seketika Andrade ini pun bisa bangkit kembali, yang dimana dia pun mencoba untuk melakukan fireman carry ya kepada Pac ya. Namun lagi-lagi Pac ini pun kembali lagi melakukan reversalnya, yang dimana kembali dia melakukan roll up pin ya. Namun dalam roll up pin ini sendiri pun Andrade ini pun bisa lolos di hitungan kedua. Namun usaha dari Andrade ini pun membuka celah bagi Pac untuk melakukan submission move andalannya, yaitu brutalizer, yang berhasil dia lakukan kepada Andrade, yang dimana tindakan Pac kepada Andrade ini pun mengundang reaksi kepada dua pendamping daripada Andrade yang menemani Andrade di sepanjang pertandingan tersebut, yaitu Jose dan juga Chavo Guerrero, yang dimana kita pun bisa melihat Jose yang pertama kali mereaksi, dimana dia pun melakukan intervensi di pertandingan tersebut dengan mengalihkan perhatian dari wasit, yang mengundang reaksi daripada kedua rekan daripada Pac itu sendiri, yaitu Lucha Brothers, yang dimana mereka itu memasuki arena pertandingan guna untuk menghentikan intervensi yang dilakukan Jose. Dan pada kala perhatian wasit ini pun teralihkan, dan juga kita pun bisa melihat Lucha Brothers yang memperkeruh keadaan, hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Chavo Guerrero, yang dimana dia pun memukulkan iPad yang dibawanya kepada Pac, yang membuat Pac ini pun tidak sadarkan diri dalam sesaat, dan keadaan tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Andrade El Idolo untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys. Dan pasca kemenangan Andrade atas Pac gitu ya, kita pun bisa melihat bagaimana si Andrade ini pun sempat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Chavo, dengan intervensi yang dilakukan Chavo di pertandingan tersebut, yang membuat Andrade pun marah kepada Chavo dan menghajar si Chavo dan meninggalkan Chavo seorang diri dengan kepungan daripada Death Triangle, yang pada akhirnya Chavo pun menerima pelajaran yang atas apa yang dia lakukan kepada Pac, di mana Chavo ini pun mendapatkan double super kick daripada Lucha Brothers dan diikuti dengan brutalizer yang diberikan oleh Pac, yang dimana hal tersebut pun menutup segmen daripada pertandingan Andrade menghadapi Pac gitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada segmen interview yang dibawakan oleh Tony Schiavone, yang dimana dalam interview kali ini dia pun mewawancarai daripada Sting dan juga Darby Allin ya, untuk merespon tantangan daripada Tully Blanchard yang disampaikan kepada keduanya di show daripada AEW Dynamite di minggu ini. Dan dalam respon itu sendiri pun yang Darby Allin pun mengatakan bahwa Sean Spears itu bukanlah apa-apa ya apabila
tidak ada seorang Tully Blanchard di belakangnya gitu guys ya. Dan selain itu pun ya, Sting pun mengatakan bahwa Tully Blanchard ini pun tidak ada bosan-bosannya untuk menunggangi orang-orang lain ya, untuk membangun popularitasnya atau membangun reputasi untuk dirinya sendiri gitu ya, sebagaimana Tully Blanchard lakukan sekarang dengan The Pinnacle, dan juga bagaimana yang Tully Blanchard lakukan pada saat dahulu kala ya, pada saat dia masih bergabung di The Four Horsemen ya, bersama Ric Flair dan juga Arn Anderson. Dan Tully Blanchard pun merespon apa yang dikatakan Sting ya, dengan memasuki arena, dan dia pun mengalihkan perhatian daripada Sting. Dan pada kala perhatian Sting ini pun tersita oleh kehadiran Tully Blanchard, kita pun bisa melihat ada kehadiran daripada Shawn Spears yang datang menyerang Darby Allin dan melakukan finishing move-nya ya kepada Darby Allin. Dan itu pun menutup segmen daripada interview Tony Schiavone bersama Darby Allin dan juga Sting. Dan kita pun berlanjut lagi, ada video interview yang diperuntukkan bagi Adam Cole dan juga Bryan Danielson ya, yang dimana dalam sesi interview tersebut Adam Cole pun mengatakan bahwa dia pun merasa bangga ya bisa bergabung ke dalam salah satu faction ataupun grup terbaik di dunia pro wrestling saat ini, yaitu The Elite. Dan dia pun mengatakan bahwa dia pun mempercayakan dirinya kepada Kenny Omega dan juga The Young Bucks, dan sebagaimana Kenny Omega dan juga The Young Bucks pun mempercayakan dirinya ya untuk bergabung ke The Elite ini. Dan dia pun mengatakan bahwa datangnya Bryan Danielson ke AEW dan juga Christian Cage ini pun merupakan tambahan yang baik ke AEW, namun dia pun bersumpah untuk memberikan pelajaran kepada kedua orang tersebut gitu ya. Dan merespon hal tersebut, Bryan Danielson pun menjawab bahwa The Elite ini merupakan sekumpulan orang yang bisa dibilang insecure gitu guys ya. Namun walaupun The Elite pun dipenuhi dengan talenta yang hebat begitu ya, Bryan Danielson pun hanya mengincar satu orang saja ya dari The Elite itu sendiri, yaitu Kenny Omega. Dan Bryan Danielson pun menginginkan bahwa Kenny Omega pun menjadi lawan pertama dia di AEW kali ini. Namun apabila Kenny Omega tidak merespon tantangan dari Bryan Danielson, maka Bryan Danielson pun tidak keberatan untuk mencari talenta-talenta AEW lainnya yang masih haus akan tantangan gitu guys ya. Dan itu pun menutup sesi interview daripada Adam Cole dan juga Bryan Danielson. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan kedua di show daripada Rampage minggu ini, yaitu adalah 6-woman tag team match antara tim daripada Ruby Soho bersama Kris Statlander dan juga Riho menghadapi tim daripada Dr. Britt Baker, Jamie Hayter dan juga Rebel. Yang bisa gua bilang bahwa ini pertandingan yang cukup berimbang begitu ya. Dan bahkan sejak setengah pertandingan ini pun berjalan begitu ya, kita pun bisa melihat tim daripada Ruby Soho dan ini pun mulai mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Pada kala Jamie Hayter dan juga Rebel ini pun mencoba untuk melakukan double splash ya kepada Kris Statlander, namun ternyata usaha tersebut pun gagal dan malah dibalikan oleh Kris Statlander, yang dimana dia pun berhasil mesuplex ya Jamie Hayter dan juga Rebel secara bersamaan. Dan sejak saat itu pun ya pertandingan pun berhasil dikendalikan oleh Ruby Soho, yang dimana pada akhir ya pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh tim daripada Ruby Soho dengan Ruby Soho yang berhasil mengeksekusi Enzugiri kepada Rebel dan membawa timnya pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan main event daripada AEW Rampage, yaitu adalah pertandingan single match ya antara Brian Pillman Jr. menghadapi Max Caster, yang tentunya ya di pertandingan ini pun Brian Pillman ini pun diunggulkan untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Secara dia pun merupakan lokal dalam show AEW Rampage kali ini, karena untuk show kali ini pun dilaksanakan di Cincinnati yang merupakan kota kelahiran daripada Brian Pillman. Dan di pertandingan tersebut pun kita pun bisa melihat keluarga daripada Brian Pillman pun ikut menyaksikan pertandingan kali ini. Namun ternyata pertandingan pun berjalan tidak sesuai apa yang kita harapkan ya, karena bisa gua bilang ya bahwa sebagian besar pertandingan ini pun berjalan Max Caster ini pun berhasil
mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya. Apalagi kita pun bisa melihat adanya keterlibatan oleh Anthony Bowens ya, yang menemani Max Caster ya, yang merupakan rekan tag team daripada Max Caster itu sendiri gitu ya, yang dimana pada keterlibatan Anthony Bowens di pertandingan tersebut pun terlihat pada kala Max Caster ini pun berhasil mengalihkan perhatian wasit yang memimpin pertandingan tersebut di beberapa kesempatan, yang dimana Anthony Bowens itu berhasil memanfaatkan celah tersebut untuk memberikan beberapa serangan kepada Brian Pillman gitu guys ya. Namun ada satu key moment yang dimana pada akhirnya Brian Pillman ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Jadi mana momen tersebut pun terjadi pada kala Max Caster ini pun mencoba untuk mengeksekusi finishing move-nya, yaitu adalah drop mic top rope elbow drop ya kepada Brian Pillman. Namun ternyata Brian Pillman ini pun berhasil lolos dari serangan tersebut, dan dia pun membalikan momen tersebut dengan dia pun mengeksekusi Air Pillman clutch line ya kepada Max Caster, yang mengatakan dia pun memenangkan pertandingan tersebut, yang tentunya itu pun mendapatkan sorakan yang sangat amat meriah dari para penonton, karena kita bisa melihat seorang lokal yang berhasil memenangkan main event daripada Rampage itu sendiri. Namun kita pun bisa melihat perayaan kemenangan daripada Brian Pillman ini pun tidak berlangsung lama, karena Max Caster dan juga Anthony Bowens pun nampak menyerang Brian Pillman ya pasca pertandingan pun berakhir. Namun serangan Max Caster dan juga Anthony Bowens ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat ada lokal daripada Cincinnati lainnya, yaitu Jon Moxley yang datang untuk membantu Brian Pillman ya dari kepungan The Acclaim ini. Dan setelah itu pun kita pun bisa melihat perayaan kemenangan Brian Pillman bersama Jon Moxley ini pun menutup show daripada AEW Rampage di minggu ini gitu guys ya. Dan itu pun menjadi berita terakhir di Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang memang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan memang bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling ya, yang dimana gua tidak hanya memberikan update dari AEW saja, namun gua juga memberikan update lainnya dari WWE, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya gitu guys ya. Maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.